Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Abrijamana, NPM 30 12 40 21. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis hukum terhadap konten negatif di media sosial dengan contoh kasus minuman keras. Media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi wadah penyebaran konten negatif, termasuk konten yang mempromosikan minuman keras secara ilegal. Dalam konteks Indonesia, konteks semacam ini bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Jadi, saya di sini membahas analisis hukum terhadap konten negatif, yang dimana di media sosial khususnya yang berkaitan dengan promosi minuman keras, pembahasan akan mencangkup jenis pelanggaran yang terjadi, undang-undang yang relevan, putusan pengadilan terhadap kasus serupa, serta rekomendasi perbaikan regulasi. Jenis pelanggaran hukum yang terjadi. Konten negatif yang mempromosikan minuman keras di media sosial dapat menimbulkan beberapa jenis pelanggaran hukum, antara lain yaitu yang ke-1, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 mengatur tentang pelarangan distribusi informasi yang melanggar kesusilaan. Konten yang mempromosikan minuman keras secara vulgar dapat dianggap melanggar pasal ini. Yang kedua, pelanggaran Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur penjualan barang tertentu, termasuk minuman keras, yang harus memenuhi syarat dan ketentuan hukum. Yang ketiga, pelanggaran ketentuan pidana dalam KUHP. Promosi minuman keras tanpa izin dapat dianggap melanggar pasal 492 KUHP tentang tindak pidana pelanggaran aturan minuman keras. Yang keempat, pelanggaran peraturan daerah Perda, yang disebut juga Perda. Beberapa daerah memiliki Perda yang melarang distribusinya, promosi, dan penjualan minuman keras. Sini ada juga undang-undang yang relevan. Berikut adalah beberapa peraturan undang yang relevan, yaitu ada yang ke-1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 mengatur larangan penyebaran konten yang bermuatan negatif atau memprovokasi. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 492 KUHP mengatur sanksi pidana terhadap perjualan minuman keras tanpa izin. Yang ketiga, Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Pasal 104 mengatur tentang distribusi barang tertentu, termasuk minuman keras yang memerlukan izin khusus. Yang keempat, juga ada peraturan Menteri Perdagangan yang disebut juga Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Di sini juga ada putusan pengadilan terhadap kasus serupa, yang dimana ada sebagian contoh kasus konten promosi ilegal minuman keras oleh salah satu influencer di Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2021, seorang influencer dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP karena mempromosikan minuman keras tanpa izin secara masif di media sosial. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan denda sebesar 50 juta.
Rekomendasi perbaikan regulasi. Di sini ada 4. Yang ke-1, penguatan regulasi dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, pengawasan yang lebih ketat. Yang ketiga, pendidikan digital bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi yang lebih tegas. Menambahkan penguatan regulasi dalam Undang-Undang ITE, menambahkan pasal khusus terkait konten promosi barang yang dilarang seperti minuman keras untuk mencegah multitafsir. Yang kedua, pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui kerjasama dengan platform digital. Yang ketiga, pendidikan digital bagi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko hukum dalam penyebaran atau mempromosikan konten negatif. Yang keempat, ada sanksi yang lebih tegas. Meningkatkan sanksi bagi pelaku pelanggaran untuk memberikan efek yang jera. Jadi kesimpulannya, konten negatif di media sosial seperti promosi minuman keras merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani serius. Analisis hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE, KUHP, dan regulasi lainnya sudah mengatur hal ini, tetapi implementasinya perlu diperkuatkan. Reformasi regulasi dan pengawasan diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif media sosial terhadap masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.